Hai teman-teman. Jika teman-teman memasak air, maka teman akan melihat uapnya kan? Lalu, apa itu uap air dan bagaimana prosesnya? Perhatikan animasi berikut. Ketika air dipanaskan, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air akan semakin lemah. Dan ketika teman panaskan terus-menerus, maka ikatan antar molekul air semakin lemah dan mudah untuk terlepas, sehingga membuat partikel zat cair yang terlepas tersebut berubah menjadi gas. Nah, dari sini kita simpulkan penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas karena adanya kenaikan suhu. Lalu, apa itu tekanan uap? Yuk kita perhatikan animasi berikut. Ketika kalian memanaskan air, kemudian kalian tutup wadahnya. Apa yang terjadi? Air akan menguap hingga ruang dalam gelas menjadi jenuh. Kemudian, setelah menguap dan jenuh, akan terjadi pengembunan. Hal ini menyebabkan terjadi kesetimbangan antara air dan uap air. Kemudian, adanya uap menyebabkan suatu tekanan yang akan menekan tutup wadah. Ini dibuktikan dengan bergeraknya atau sedikit bergetarnya tutup wadah. Nah, tekanan yang dihasilkan inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh air. Jika kalian terus memanaskan, artinya suhu semakin naik. Maka, energi kinetik molekul air akan semakin bertambah. Sehingga semakin banyak molekul air yang terlepas dan menjadi gas atau uap air. Dan tekanan uap air yang ditimbulkan semakin besar. Lalu, apa yang terjadi jika kita tambahkan zat terlarut yang sukar menguap? Kita perhatikan animasi lagi ya. Animasi yang pertama ini merupakan peristiwa yang tadi, yaitu pelarut murni saja. Misalkan molekul air yang terlepas ada 6. Sehingga dapat menekan tutupnya. Maka tekanan yang ditimbulkan dimisalkan sebagai P0. Kemudian kalian perhatikan animasi yang kedua untuk membandingkan. Di sini ada penambahan zat terlarut. Maka yang terjadi adalah zat terlarut akan menghalangi partikel zat pelarut untuk menguap. Mengapa? Karena adanya interaksi antara partikel zat terlarut dengan pelarut. Dengan kata lain, antara zat terlarut dan pelarut akan timbul suatu gaya antar molekul juga. Sehingga tekanan uap larutan akan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Dapat terlihat dari animasi, molekul air yang terlepas ada 4 buah. Dan tutup wadah hanya bergetar sedikit saja kan? Tekanan uap yang terjadi pada animasi yang kedua ini, ketika sudah ditambahkan zat terlarut, maka dilambangkan dengan P, yaitu tekanan uap larutan. Dari sini dapat kita simpulkan P0 lebih besar daripada P, sehingga delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan P0 dikurang P.